kami dari tahapan keempat. Observernya yaitu saya ingin melakukan perkenalan dulu sebelum melakukan kegiatan kucing. Perkenalkan, saya Ilham Saifuddin selaku observer dari kegiatan kucing ini, dan selanjutnya di samping saya ada Ibu Siti Mawar selaku coach pada kegiatan kucing ini, dan di samping Bu Mawar ada Ibu Aan Hasanah selaku kuci. Nah, pada kesempatan ini izinkan kami melakukan kegiatan ini dengan seksama. Mohon perhatikan. Assalamualaikum Bu Mawar. Waalaikumsalam Pak Ilham. Apa kabar nih Bu? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Ibu kita ada kegiatan praktik kucing ya Bu ya? Iya betul Pak, saya akan meng-coach Bu Aan Pak. Oh oke. Sebelumnya sebelum kucing dilakukan, saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu, boleh ya Bu? Silakan Pak, boleh. Nah, jadi bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan kucing ini Bu? Baik Pak, rubrik penilaian yang saya gunakan yaitu menggunakan tahapan tirta ya Pak ya, terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak. Oke, baik, saya catat Bu ya. Selanjutnya, kompetensi kucing yang apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengenai pertanyaan berbobot Pak ya. Baik, jadi bagian spesifik yang akan Ibu kembangkan adalah potensi pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Selanjutnya, untuk indikator ketercapaiannya seperti apa ya Bu? Indikator pertanyaan berbobot ini Pak diambil dari penggunaan kata kunci yang digunakan oleh coach, sehingga saya dapat menggunakannya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Ibu. Cukup pertanyaan dari saya. Silakan Bu melakukan kegiatan kucing dengan Ibu Aan Hasanah ya Bu. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Izin untuk memanggil buah ya Pak. Izin. Baik. Assalamualaikum Bu Mawar, selamat siang. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Aan. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung nih, kurang bersemangat, gak seperti biasanya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Apa Bu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat tidak beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Waktu itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh gitu ya? Kok bisa? Bagaimana bisa tuh Bu? Lalu apa yang bisa membuat Ibu mendapat teguran tuh Bu dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Tidak serius? Tidak serius seperti apa ya Bu? Kepala sekolah mengkritik saya cara proses saya mengajar. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Yang apakah Ibu nggak bisa mengelola di kelas dengan baik? Atau yang seperti apa tuh ya sampai dikritik? Kalau saya boleh tahu nih Bu. Beliau sepertinya keberatan Bu. Waktu itu saya mengajar tidak membawa buku teks. Oh, lalu gimana Bu tanggapan Ibu tentang respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan hal seperti itu, beliau malah tersinggung. Oh, jadi begitu ya masalahnya Bu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu nih. Selama ini yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar seperti apa? Seperti yang saya tadi ceritakan Bu, saya menggunakan berbagai sumber seperti mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Terus mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan
itu sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga malah termotivasi dan mengacu pada kurikulum apa yang saya ajarkan. Sebenarnya sudah bagus ya Bu ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui Bu, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya. Cara kesiapan mereka, cara belajarnya, minat mereka juga pun berbeda-beda. Betul juga sih Bu ya. Kenapa saya nggak kepikiran seperti itu ya? Selama ini ada beberapa siswa sih Bu yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu ya, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin itu seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar selain dari yang tadi itu juga menggunakan buku teks. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Nah, setelah Bapak bercerita kepada saya, kira-kira sekarang gimana perasaan? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus Bu dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa nih yang membuat Ibu merasa nggak nyaman selama ini Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman saya Bu. Saya takut nanti akan dikucilkan. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa nggak nyaman ini saat disupervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung ya Bu ya. Lalu menyampaikannya kepada teman-teman Ibu. Iya Bu ya. Kira-kira saya nanti akan dipanggil dan ditegur lagi kepala sekolah nggak ya? Saya khawatir juga nanti dikucilkan oleh teman-teman Bu. Kalau menurut saya nih Bu ya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi diri, mempersiapkan diri. Jika nanti sampai ditegur lagi oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah sebenarnya yang terjadi itu seperti apa. Dan beliau pasti akan merespon kepada hal-hal yang positif ya Bu ya, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa nih Bu? Saya akan menemui kepala sekolah minggu depan untuk meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta siswa untuk membawanya. Kemudian meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajarnya selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama bagi murid. Kemudian saya akan menerapkan juga yang sudah saya ajarkan kemarin Bu, karena kan memang siswa sudah nyaman dengan yang kemarin. Langkah yang Ibu ambil menurut saya sudah sangat tepat sekali Bu. Saya setuju dengan Ibu itu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Khawatir takutnya malah salah langkah saya. Syukur ya kalau Ibu sudah merasa lebih lega. Lalu dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks. Bagus ya Bu ya. Lalu kira-kira dukungan apa tuh Bu yang dibutuhkan oleh Ibu untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Itu juga masih dalam pikiran saya sih Bu ya. Mungkin nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang seumpun, yaitu pelajaran saya Bu ya, bahasa Indonesia. Jadi nanti kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Nah, luar biasa sekali itu Ibu, idenya bagus sekali ya Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tenang, sehingga tidak terbebani seperti kemarin ya Bu ya.
Amin. Terima kasih ya Bu ya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa-siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Bu ya. Kita sama-sama berdoa semoga nanti kita bisa sama-sama menjadi guru yang baik yang teladan untuk anak-anak. Amin. Maaf ya Bu ya, terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya ada jam lain di luar ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah mencurahkan keluh kesah saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu Mawar, terima kasih sebelumnya. Setelah tadi saya memperhatikan Bu Mawar mengawati saat proses kucing terjadi, melintas ada beberapa pertanyaan dari saya Bu. Siapa? Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang pertama mungkin apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang akan ingin diwujudkan itu dapat terwujud dengan baik. Setelah saya tadi melakukan coaching dengan rekan saya ya Pak ya, Ibu Aan, saya merasa bahwa ketercapaian alur tirta yang sudah bisa diterapkan dengan baik, sehingga coach mampu menumbuhkan potensi dirinya sesuai dengan kondisi menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oke, betul Bu Mawar. Tadi juga saya sempat mengamati, dari pengamatan saya juga Ibu sudah dalam kondisi hadir penuh, kemudian Ibu juga mampu mendengar dengan aktif dan menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Mawar ya. Kemudian sehingga tadi Ibu saya lihat tidak mengalami kesulitan dalam menemukan kata-kata kunci, dan hasilnya pun Ibu mampu menumbuhkan potensi diri kunci dengan menggali ide-idenya ke arah yang lebih baik. Ya Pak, terima kasih untuk Baik Bu. Oke Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan kira-kira? Saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang baik Pak, agar ketika coach mencurahkan masalahnya merasa diperhatikan, juga merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan saya Pak. Oke Bu Mawar. Jadi Ibu pengen menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain saya bisa melihat Ibu dapat melakukan kegiatan kompetensi mendengar yang aktif sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali untuk hari ini. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Cici. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar Bapak sehat Ci. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Boleh nggak saya minta waktu Bapak nanti di jam istirahat Pak? Oh silakan Ci. Bapak tunggu ketika nanti ya jam istirahat di kantor ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Nanti kita Cici. ketemu ya Pak di jam istirahat. Soalnya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Baik Cici. Tujuan saya menemui Bapak karena ingin membicarakan sesuatu Pak. Bicarakan apa Ci? Coba ceritakan sama Bapak. Pak, saya ingin berhenti aja, pengen mengundurkan diri Pak jadi ketua kelas. Lah, kamu ingin mengundurkan diri? Memangnya kenapa? Kok bisa kamu ingin mengundurkan diri jadi ketua kelas? Karena saya merasa Pak tidak bisa mengkondisikan teman-teman saya di kelas 85 itu Pak. Teman-teman di kelas itu pada takut Pak sama Fahmi. Karena setiap saya menjalankan keyakinan kelas, saya merasa nggak nyaman dan merasa diancam Pak sama Fahmi. Dia juga melanggar keyakinan kelas dan juga mengintimidasi saya biar nggak melaporkan hal ini ke Bapak. Jadi kamu tuh takut dengan ancaman Fahmi? Iya sih Pak. Bukannya Fahmi sudah Bapak panggil ya? Dan sudah merubah sikap juga. Bahkan Bapak sudah melakukan pemanggilan dengan surat perjanjian materai bahwa Fahmi berjanji ingin berubah. Nah itu dia Pak, sebenarnya teman-teman di kelas juga kasihan dengan Fahmi. Karena Fahmi itu Pak sering melakukan pelanggaran Pak. Pelanggaran apa lagi dilakukan Fahmi? Tolong jelaskan sama Bapak. Contohnya nih Pak ya, pelanggaran yang dilakukannya ya, dia itu selalu berulang Pak pada saat jam pelajaran, tidak mengerjakan tugas, kadang tidur di kelas. Saya sebagai ketua kelas Pak sudah berusaha menasihati dia, merangkul, bicara baik-baik.
biar dia bisa merubah sikapnya itu, Pak. Iya, Bapak paham. Adakah kejadian lainnya yang membuat kamu tidak nyaman dan dengan tindakan Fahmi di dalam kelas tersebut? Ada, Pak. Kalau sedang jam pelajaran, Pak, kami tuh suka izin ke kamar mandi, Pak. Lama sekali, Pak, baru masuk lagi ke kelas. Apalagi ketika ada jam kosong, Pak. Dia selalu keluar kelas dan membuat kegaduhan terhadap kelas yang lain. Mencoret-coret tembok, Pak, di sekolah. Bahkan pernah, Pak, dia itu berantem dengan kelas 9, Pak. Terus menurut kamu nih, Ci, apakah jika kamu berhenti menjadi ketua kelas akan menyelesaikan masalah di kelas 8A, 85? Enggak sih, Pak. Justru ya kalau saya berhenti, saya juga takutnya kelas malah tambah berantakan, Pak. Tambah acak-acakan. Nah, itu tahu. Kalau begitu, menurut kamu sebagai ketua kelas harusnya bagaimana caranya agar kamu tidak takut diancam oleh dan atau diintimidasi oleh si Fahmi? Menurut saya nih, Pak, ya, sebaiknya Fahmi dan saya dipanggil aja untuk menemui Bapak, Pak, besok sepulang sekolah, agar Fahmi juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjalankan kedisiplinan atau menjalankan keyakinan yang ada di kelas kita, Pak. Kenapa kamu sebagai ketua kelas harus ikut menemui Bapak dengan Fahmi? Ya, karena menurut saya, karena saya sebagai ketua kelas itu, saya harus membimbing teman-teman, Pak, agar bisa menjalankan keyakinan kelas sesuai dengan yang kita yakini dengan baik, Pak. Sebagai ketua kelas harus memberikan teladan dan pemahaman agar teman-teman di kelas tidak salah paham, Pak, dengan saya. Nah, kalau begitu Cici berarti sudah paham ya bagaimana caranya menjadi ketua kelas. Alhamdulillah, Pak. Berkat bimbingan Bapak, saya jadi mengerti, Pak, bahwa tugas ketua kelas itu membimbing teman-teman agar menjalankan keyakinan kelas dengan baik serta juga menjadi teladan buat teman-teman saya. Nah, bagus, hebat Cici. Nah, kemudian menurut Bapak obrolan kita hari ini sudah selesai ya, Ci? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Maaf ya sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih atas bimbingannya, Pak. Saya pamit dulu ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasbuni. Waalaikumsalam Bapak Ilham. Selamat siang Pak Hasbuni. Apakah Bapak ada waktu luang? Boleh saya minta waktunya? Siang juga Pak Ilham. Ya, saya ada waktu luang. Kebetulan kosong nih jam pelajaran ini. Ya bolehlah. Ada apa ini Pak Ilham? Jadi gini Pak, saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oh gitu. Apa yang Pak Ilham ingin Bapak ceritakan? Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid ketika belajar dengan saya itu kurang aktif Pak. Saya lihat itu juga ada kurang antusiasme Pak dalam belajar siswa. Kemudian selain itu yang mengerjakan tugas hanya 50%, sisanya cuek-cuek aja gitu loh Pak. Oh, kondisi seperti itu ya Pak Ilham. Jadi menurut Pak Ilham nih, apa yang diharapkan dari obrolan kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan tentang keaktifan dan antusias belajar murid-murid saya Pak. Menurut Pak Ilham, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang aktif dan kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat-ingat, kayaknya ya Pak ini mah ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang aktif dan kurang antusias itu sepertinya pembelajaran saya itu sedikit membosankan Pak. Terus kemudian terlalu monoton juga. Saya terlalu dominan menjelaskan materi di depan murid-murid serta tidak memberikan kesempatan buat murid untuk bertanya dan mengerjakan tugas sesuai dengan cara mereka, sehingga yang mengumpulkan tugas paling cuma 50% dari jumlah murid keseluruhan. Oh begitu Pak Ilham. Kira-kira nih, apa yang dapat membuat murid aktif dan antusias dalam pembelajaran Pak Ilham? Menurut saya pasti murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, tidak membuat tegang, dan mungkin itu ya Pak ya. Wah, saya sependapat nih dengan Pak Ilham. Murid-murid yang menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membuat tegang dan membosankan. Lalu menurut pendapat Pak Ilham nih, apa saja yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pelajaran Pak Ilham? Menurut saya ya Pak ya,
pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak. Kalau menurut saya. Terus jadi saya tidak terlalu dominan supaya murid aktif dan antusias dalam pembelajaran. Lalu saya mungkin akan menggunakan ice breaking juga ya, Pak ya. Ya. Terus supaya murid saya bersemangat dan dengan menggunakan beberapa games atau permainan yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Itu ya, Pak ya. Oke lah. Emang melaksanakan ice breaking dan membuat pembelajaran jadi menyenangkan. Oh iya. Mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apa penyebabnya sehingga hanya 50% yang mengumpulkan tugas tersebut? Penyebabnya kemungkinan tugas yang saya berikan lumayan banyak dan mungkin mereka kurang paham bagaimana cara mengerjakannya karena saya tidak memberikan referensi sumber belajar, Pak. Oh gitu. Jadi kurang referensi sumber sehingga cara pemahaman murid kurang ya Pak Ilham ya. Kalau boleh tahu nih, Pak Ilham menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya ketika di kelas itu biasanya menggunakan buku paket yang ada di perpustakaan, Pak. Selain buku paket nih, menurut Pak Ilham, adakah sumber belajar lain yang Pak Ilham pakai? Saya pikir banyak ya, Pak ya. Apalagi kan sekarang digitalisasi, Pak, sangat kuat buat murid-murid semua. Punya handphone juga kan murid-murid juga. Jadi sumber belajar boleh dari internet, yang ya bisa dari YouTube, IG, Google dan lain-lain apa yang berbasis digitalisasi dunia maya. Nah, betul sekali itu Pak Ilham. Saya yakin jika itu menggunakan sumber belajar yang beragam, maka murid-murid Pak Ilham ini akan lebih aktif dan antusias nih ketika belajar di kelas. Jadi sekarang apa rencana Pak Ilham untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi pertama ini saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube mungkin gitu ya Pak ya. Yes. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak mungkin. Kemudian bentuknya tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Dengan kata lain, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk laporan digital untuk tugas yang diberikan, itu Pak. Wah, luar biasa sekali apa yang Pak Ilham rencanakan. Tetap semangat Pak Ilham. Semoga berhasil ya. Amin ya Pak, selalu semangat saya. Apa komitmen Pak Ilham terhadap rencana yang tadi sudah dipaparkan? Jadi saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid-murid selalu aktif dan antusias ketika belajar, ketika mengerjakan tugas mereka dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan serta memperbanyak sumber belajar bagi murid. Wah, bagus sekali Pak Ilham. Memang harus seperti itu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan sesuai harapan Pak Ilham ya. Iya Pak, amin Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kita selalu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin. Amin. Pak Ilham pasti bisa. Semangat Pak Ilham. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.